Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Winarto. 3 digit NIM terakhir saya 338. Saya akan melakukan presentasi tentang laporan progres mini project studi independen saya di bulan November yang berjudul ini. Kemudian flashback progresnya yang bulan sebelumnya yaitu melakukan EDA, menangani outlier, dan lain-lain. Untuk progres di bulan November ini, yang pertama yaitu mencari data fundamental setiap bank, kemudian mengubah format data menjadi Excel, melakukan EDA, menambahkan kolom baru, melakukan validasi tipe data setiap kolom, dan melakukan visualisasi awal pada Google. Untuk hambatannya, yaitu yang pertama ketidaktersediaan data fundamental secara lengkap dalam satu sumber. Jadi harus mencari di beberapa sumber, begitu. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan dalam hal fundamental sehingga menyulitkan dalam pencarian data dan pengetahuan data tersebut. Yang ketiga yaitu data collecting memakan waktu yang cukup lama karena harus mencari satu persatu di berbagai sumber untuk melengkapinya. Kemudian yang keempat yaitu inkonsistensi data dari beberapa sumber yang tersedia. Jadi beberapa sumber tersebut tidak konsisten. Sebagai contoh, kolom dividen di mana sumber A mengatakan dividennya adalah 0, saham A. Kemudian di sumber B, saham A memiliki dividen sebanyak sekian. Begitu. Sehingga untuk mengatasi ketidak konsistenan data tersebut, saya memutuskan untuk hanya mengandalkan satu sumber untuk menjaga konsistensi data, sehingga data tersebut seluruhnya diambil dari satu sumber tersebut. Kemudian eksplorasi dan mempelajari tentang fundamental sehingga memudahkan dalam mencari data dan melengkapi data-data yang belum tersedia. Yang ketiga yaitu menemukan sumber data yang sudah siap digunakan sehingga memudahkan untuk pencarian, memudahkan waktu, mempersingkat waktu untuk data collecting tersebut. Untuk progres selanjutnya yaitu di bulan Desember, mengunduh data suku bunga Bank Indonesia, kemudian menambahkan kolom sama seperti di teknikal dan fundamentalnya, sebagai contoh menambahkan kolom tahun dan kuartal. Melanjutkan visualisasi yang sudah dikumpulkan secara menyeluruh dan menganalisis hasil visualisasi dari segi konsistensi data serta UI. Oke, ini adalah dashboard fundamental view di mana digunakan untuk melakukan analisis secara fundamental pada bank-bank yang sudah didaftarkan di sini. Ya, kita bisa memilih bank sebagai contohnya Bank Asim Niaga, di mana terdapat ROA, ROE, dan lain-lain. Kemudian untuk visualisasinya yaitu ROA dan ROE. Selain itu juga profit growth setiap kuartalnya. Ini menunjukkan kinerja perusahaan untuk menjalankan usahanya. Kemudian di bawah terdapat juga aset dan equity growth, di mana terdapat 3 komponen. Yang pertama di bawah ini adalah total debt atau utang totalnya. Kemudian di atas berwarna oranye ini adalah total asetnya. Kemudian yang warna ungu adalah total equity. Kemudian yang terakhir ya ini debt equity ratio, di mana setiap kuartal ini memiliki debt equity ratio yang cukup stabil, ya, di mana berada di angka 5,8 dan 6. Untuk bank-bank yang lain bisa diganti, kemudian years ini tahun bisa diganti setiap tahun. Kemudian untuk filter kuartal ini hanya bakal jadi bagian ROA dan ROE ini, bagian cardnya ini, karena setiap visualisasinya sudah menampilkan setiap kuartalnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang update visualisasi dashboard di bulan November, karena waktunya terkuras untuk mengambil data fundamentalnya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.